Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah ikhwafillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga kita ditambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, kita berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, keimanan ini pun juga kita tularkan kepada anak cucu kita. Karena kalau keimanan sudah bagus, insya Allah melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, itu pun juga akan berjalan secara otomatis atau tanpa paksaan, tanpa berbanyak yang kita nasihatkan kepada dia. Ya. Bagaimana tidak? Kalau dahulu tidak pernah ada yang namanya hari ibu. Ya. Sekarang mulai kemarin ya ada hari ibu. Ya mungkin zaman kita dahulu ya Pak Ais tidak ada hari ibu ya, tidak ada. Tapi di Al-Quran sudah disampaikan ya. Anis kurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kedua orang tua ya ibu ya bapak ya. Jadi dua-duanya itu. Kembali lagi pada keimanan ya. Keimanan kita akan selalu diuji dengan situasi dan kondisi ya. Keimanan kita akan diuji dengan berbagai ujian dan cobaan. Bagaimana cobaan itu yang terjadi ya, bagaimana tidak. Tadi sedikit saya ceritakan ada seorang syekh yang dipanggil untuk memandikan jenazah seorang pemuda ya. Entah kenapa kok tiba-tiba panggil, seakan-akan ada sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting, sehingga memandikan saja harus memanggil seorang syekh. Biasanya mandikan siapa saja kan butuh ya Pak. Silahkan. Seorang syekh bisa dikatakan seorang kiai yang disuruh memandikan itu. Ya. Akhirnya mau tidak mau dia segera berangkat dan masuk dalam kamar jenazah itu. Ya, ketika mau dimandikan, ketika dibuka, disiram dan sebagainya, tiba-tiba tubuhnya itu menjadi sangat menghitam sekali. Menghitam, tidak sekedar hitam tapi baunya busuk. Bayangkan. Jadi tubuh itu tidak sekedar menghitam tapi baunya busuk, sehingga saya ini tidak kuat berada di tempat pemandian itu, tempat merawat jenazah itu. Akhirnya dia keluar, tutup pintunya, kaget. Ya, saudara yang lainnya pun juga merasakan kaget yang luar biasa. Kemudian disampaikan kenapa terjadi seperti itu pada saudaramu. Ya, disampaikan bahwasanya saudaranya itu tidak pernah dia melakukan sholat 5 waktu. Enggak pernah sholat. Itu salah satu bukti Allah menunjukkan ketika seseorang jauh dengan Allah, jenazahnya pun juga akan berubah menjadi buruk dan busuk. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah disampaikan kepada saya itu tadi oleh saudaranya, dia naudzubillah sudah berpesta melakukan perbuatan yang disebut dengan homo. Laki-laki suka sama laki-laki. Laki-laki kawin sama laki-laki. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung diturunkan azab itu menghitam dan baunya busuk. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Padahal pemuda itu usianya barusan kurang lebih 30 tahun. 33 tahun lah, kurang lebih 30-an tahun, masih muda. Artinya kematian itu tidak memandang usia, baik itu sudah tua ataupun muda, semuanya perlu persiapan ya. Alhamdulillah ada Mas Imam yang masih muda, paling termuda ikut majelis kita, Masya Allah.
panjenengan apa mau ngajak putra-putranya boleh seperti itu. Ya. Sama seperti juga pernah terjadi di negeri Syam ya. Jadi di mana di situ ada raja ya raja namanya Raja Khulud ya. Ini mempunyai perangai yang buruk ya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya ya. Tapi di sisi lain ya mesti ketika ada seorang raja yang buruk, pemimpin yang buruk, insya Allah di situ ada orang soleh yang meluruskannya supaya Pak nanti kelak tidak terjadi hujah. Hujah dalam arti gini, oh saya dulu nggak ada yang nasihati, ada. Ya. Ternyata di situ ada seorang pemuda yang arif, yang bijaksana, yang taat beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia mempunyai perangai yang sopan, ramah, berakhlak mulia. Ya, sehingga ucapan pemuda itu seringkali menjadi panutan bagi warga setempat. Ya, dan banyak warga itu dikenalkan kepada Islam dan alhamdulillah dia banyak yang masuk Islam. Ya. Dan tidak jarang dari pemuda itu tadi mengobati warga yang sakit dan dengan izin Allah sembuh. Ya. Kenapa sakit? Karena kekejaman dari raja itu tadi. Ya. Ternyata lambat laun ya dia semakin terkenal. Ya. Dan si raja kalau ada orang yang terkenal ya, khawatir nyalek nanti. Khawatir jadi presiden, khawatir jadi pemimpin nanti. Ya, biasanya ya apa? Coba untuk dibully, dicari kesalahannya, ya, didatangkan orang yang ngaudit tentang dirinya dan lain sebagainya. Ya. Jadi Raja Khul tadi gusar panik, ya, takut tahtanya dijatuhkan, akhirnya dia pakai preman supaya membawa pemuda itu datang kepada raja itu tadi. Ya. Akhirnya datanglah si pemuda itu sampai di istana, ya. Kemudian dibentak, dihardik oleh raja itu tadi. Wahai pemuda, tidakkah engkau mengetahui bahwa Tuhanmu adalah aku? Ya, kayak Fir'aun begitu. Wahai pemuda, tidakkah engkau mengetahui bahwa Tuhanmu adalah aku? Ya. Si pemuda tadi jawab dengan tenang, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jawab pemuda tadi itu. Akhirnya Pak mendengar jawaban seperti itu, raja itu marah. Dicambuk pemuda itu dengan 3 kali cambukan. Cambukannya luar biasa. Ya. Terus ditanya lagi, wahai pemuda, aku ingin tahu bagaimana caramu menyembuhkan penyakit para warga desa. Karena dengan pemuda itu tadi banyak warga desa diobati oleh dia. Karena bekas siksaan siapa? Raja itu tadi. Ya. Kemudian disampaikan, kok bisa sembuh, kenapa? Wahai rajaku, sesungguhnya aku tidak pernah menyembuhkan seseorang pun di negeri ini. Adapun penyembuhan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi dia walaupun banyak ngobati orang sembuh, tidak sombong dirinya, saya ngobati, kalau tidak saya ngobati nggak sembuh. Tidak. Tapi dia katakan Allah yang menyembuhkan. Ya. Dengan seperti itu akhirnya apa yang terjadi? Rajanya marah, bukan 3 kali cambukan, ditingkatkan 7 kali cambukan, bayangkan. Ya. Oleh karena itu banyak ulama yang dahulu yang nggak sesuai dengan raja, ya itu cambukannya luar biasa, sampai tulang punggungnya remuk itu, sampai jalannya sulit, sampai sholatnya tidak kuat itu gara-gara siapa? Pukulan raja. Para imam terdahulu tuh banyak yang dihukum sebenarnya, tapi mereka nggak dendam. Karena apa? Mereka yakin siksaan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih dahsyat daripada cambukan raja itu tadi. Ya. Kemudian diajak lagi, ditantang keimanan si pemuda tadi. Wahai pemuda, maukah engkau untuk kembali pada agama nenek moyangmu yang terdahulu, nyembah patung, nyembah berhala, ya, dan lain sebagainya? Kemudian dijawab oleh si pemuda tadi, tidak wahai rajaku. Aku akan tetap memeluk agama ini sampai kapanpun dan dimanapun aku berada. Ya. Akhirnya mendengar jawaban sang pemuda itu, raja pun kembali bertanya pada sang pemuda dengan pertanyaan yang sama. Namun jawaban sama pula yang diterima oleh sang raja dari pemuda tersebut. Raja pun juga kembali bertanya pada sang pemuda dengan pertanyaan sama untuk ketiga kalinya.
namun jawaban tetap sama, ya. Akhirnya raja pun naik pitam, ya, dengan menyuruh para preman-premannya, mafianya untuk membawa pemuda tersebut sampai ke puncak gunung dan menjatuhkannya ke jurang. Bayangkan, Bang. Maka dibawalah pemuda tersebut ke puncak gunung. Dalam hati pemuda tersebut, ya Tuhanku, selamatkan aku jika memang aku benar dan belum pantas untuk mati di jurang gunung, ya. Namun setelah mereka sampai di puncak gunung, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dengan menurunkan gempa bumi yang membuat gunung tersebut ikut bergoncang, ya. Jadi kejadian mencengangkan pun terjadi, seluruh pesuruh Raja Hud jatuh ke jurang, ya, tapi pemuda tidak jatuh, ya. Jadi dibawa ke gunung untuk menjatuhkan pemuda, tapi yang bawa yang jatuh ke jurang, pemuda tidak jatuh, ya. Akhirnya tanpa